Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saubul iman. Cabang iman ke 50. Ahsin. Bikin nikafa'ul anhu wa an. Yaitu cabang iman ke 58 yaitu baiknya berbuat baik kepada budak hamba saya. Dulu ada hamba saya. Sekarang ya tidak ada lah hamba saya. Berarti bisa di atasan di bawahannya gitu bawahnya. Ya kena berarti kita harus berbuat baik kepada nusahandapeun ya. Ketika kita punya bawahan, jangan dia bawahan ya. Berbuat baik, memaafkan mereka ketika ada kesalahan, memaafkan walaupun mereka tidak minta maaf. Istimewa ya, istimewa. Seseorang yang bisa memaafkan orang lain dan orang tersebut tidak minta maaf, sebelum diminta maaf sudah dimaafkan, itu istimewa. Ya kan? Seorang yang punya salah minta maaf biasa tuh. Seorang yang tidak punya salah minta maaf istimewa. Ya, makanya tadi teh ngomong kieu, ya saya tak lalaki deui. Makanya yang harus ada kata-kata awas. Maaf ya kalau ada kesalahan, bukan kalau pasti. Ya, benar tidak? Jangan kalau atuh ya. Kalau mah jika, kalau ya mungkin ya gitu. Pasti ada kesalahan kalau kesalahan kumaha hajinya, ya kan. Nah itulah. Makanya memaafkanlah. Terus mengajarkan mereka tentang masalah agama. Itu kan tuh kita punya contoh seorang bos punya punya karyawan 20 karyawan, ajarkan agama. Ya, itu luar biasa. Ngaji lah dah, ngaji usah gawe ngaji. Gitu. Ngaji kapan? Iya, kena. Karena atau bakal dihisab, ya. Gitu. Makanya Quran beberapa orang yang ngerti resep karyawan ini sok salat. Karena sok itu kan karena teu berat teuing tanggung jawab dang kayak gitu. Gitu. Nah, gitu. Terus memberi nafkah menurut kadar kecukupan. Ya, UMR ya, di kurang mah ada. Kan ada ukuran, kadar. Pas waktu ketika hamba saya ada ukuran memberikan nafkah, gaji kurang banyak, ada ukuran. Tadi itu ya, kan di orang tadi ada tuh ukuran ya. Iya, nah 10 diberi di hiji gitu ya, di Allahnya. Sakit diberi banyak, itu Allah. Jadi bisa, enggak ditagih ya. Terus memberi istirahat pada musim panas dan waktu tidur siang tos. Nah, memperhatikan kesenangannya. Kudu gitu memberikan sebuah khurusur. Ya, kudu nama gitu. Ya, luar biasa ya disiksa lah. Iya, kerja apa dikerjain ya? Ya Allah ya. Gitu. Terus memberi istirahat, waktu istirahat pada musim dingin segala macamnya. Jadi memperlakukan manusiawi lah itu mah. Ya, terus Rasulullah berikan makan dan pakaian yang layak dan janganlah membebani mereka. Makanan yang layak dan pantasnya, jangan memberikan pekerjaan yang tidak sanggup. Kan aya ukuran, aya bidang-bidang nanya. Tadi ya biasa otomotif karena komputer rajet ya. Iya kan dari tok-tokan kayaknya. Itu ada aya pakna ya, linier ya. Tadi itu ya. Biasa ieu teh ngomen nota ieu tah ngajar lieur aja gitu. Dia kena. Biasa tah ngajar ieu tah macul pada tuh tadi itu ya. Dia kena. Biasa nu macul tah ngajar di paculan dia. Dia kena itu. Aya, ya tenang. Berikan kepada ahlinya. Karena kalau bukan ahlinya, antara sah hancur ya. Itu. Sesuatu perkara diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Pasti itu. Jajal, sebetulnya aja. Itu dikena. Bukan ahlinya seperti itu. Ahli lagi contoh lagi sare ya, dia kena. Dagang. Kacau. Terus
Nah, menempeleng muka kan, ya. Walaupun dalam mendidik, ya muka tidak boleh. Nah, ya bukan tadi teh kakinya boleh. Ketika memang suatu abid ditempeleng itu seorang malik yang memiliki abid tersebut wajib mendapatkan dendanya itu diperdekakan abid tersebut. Ya, mahal mereka abid ya. Terus, kelewat deh, kelewat maksud kelewat, kelewat telur maksudnya. Nah, awas wajah tetap haramnya gitu. Dia terus. Nah, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain sholat bertakwa kepada Allah dan selalu memperlakukan tangan kanan pembantu atau budak yang kalian miliki, ya memanusiakan, memanusiawikan, ya itu. Awas berangan ulas mana-mana. Terus amatku, amat ya. Nah, jadi dalam perkataan pun diucapkan. Ya, untuk berkata kepada seorang abid atau pembantu, jangan disebutkan pembantu. Ya, makanya so ayeuna disebutkan ada yang menyebutkan netehkeun tetehnya, menyebutkan nanti ART-nya, nanti bibinya gitu. Awas salah di bibi saya cenah gitu. Ya. Gitu. Ya, gitu. Nah, itulah. Dari ucapan kan ucapan tersebut memberikan istilahnya penghargaan kepada orang tersebut. Ya, karena di mata Allah itu ya ya sama lah di mata Allah. Nah, makanya itu sekelas jeung abid. Kamu pada orang kieu ya, semena-mena teu bisa. Ya, itu kelas. Jadi intinya memperlakukan manusia sesuai dengan ketentuan. Ya. Walaupun posisinya seperti itulah. Dimulai dari ucapan, tingkah laku dan semuanya. Gitu ya. Terus terus direwetkan langsung.
maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali. Adapun maksud dari kata nasr. dalam hadis dia adalah ikhlas dan jujur. Nah, maka cabang iman 59 ya, ketaatan seorang budak kepada tuannya. Bukan hanya tuannya yang memperlakukan, tapi budak juga mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban ada. Ya kan diatur kan di pekerja dina aturan kerja kan ada aturannya, itulah. Memang itu ada aturannya. Nah, maka maksudnya itu budak taat kepada tuannya sesuai dengan kemampuannya, yaitu selain dalam hal boleh taat kepada tuan, dudungan, bos, tapi sesuai kemampuan, ya sesuai kemampuan. Satu kemampuan, dua selagi itu bukan maksiat. Kalau maksiat kumaha? Atuh lah, ya itu. Pan ieu mah itu lain deui eta mah nya. Eta mah. Sungguhnya orang hamba yang ikhlas terhadap tuannya dan bagus amal ibadahnya kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, ya 2 kali. Bekerja dengan ikhlas, ya bekerja dengan ikhlas. Dan yang kedua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Coba nu kerja, nu gawe, nu usaha, nu dagang, gampang tuh ikhlas dalam kerja, ya kita bekerja tanpa ada hitungan ayah bos, ada gizi itu bos mak leles, ya jadi ketika kita memang bekerja karena Allah ikhlas, ini tanggung jawab saya, ya kenapa tanggung jawab saya wajib melakukan ini karena ini tugas saya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tanya-tanya jadi bos, ya itu ikhlas dalam bekerja itulah biasa, ya ikhlas dalam bekerja. Ketika ikhlas dalam bekerja dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali lipat, ya menang pahala. Nah, iya mah aya bos, benar. Siap dicek ya. Ya iya kena gitu. Nah, bos main game deui. Ya ajinya itu di mana ikhlasna, ya. Ya kena awas ikhlas kena Allah. Nah, ada hak dan kewajiban. Atasan punya hak dan kewajiban, bagi pun bawahan hak dan kewajiban. Dan tadi dari ucapan, walaupun itu jadi istilahnya di bawahan kita, ulah sebut bawahan, ya pembantu, ya sesuatu hal yang membuat kumalah bahasa yang membuat enak didengarnya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Kita dihargai, dia dihargai, benar kan ya? Gitu. Seperti menyebutkan seseorang yang di bawah kita dengan sebutan kakaknya, gitu boleh. Ulah bapak ngahina teh ya, gitu. Hah? Gitu. Ngahina teh bapak mah ada urang teh pak gelut eta barusan ha. Gitu. Ari kakak mah sedang banyak gitu. Sehat kakak gitu. Dia kena. Aba apa kira-kira bae nya. Dia kena. Nah, karena kan itu. Makanya sebutkan antara hubungan kerja, ya atasan dan bawahan. Orang yang bekerja setelah bekerja mendapatkan hasil upah al-ujroh betul dimasakan, ya kan? Karena kenapa? Upah itu sesuai ukuran kesusahannya, ya kan? Karena dalam keterangan menyebutkan maladatun illa maladatun illa ba'da ta'am. Tiada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Jadi kalau kita mau mendapatkan kenikmatan harus susah, ya. Jadi susah heula, ulah susah bae Allah, ieu mah susah bae. Ya. Ada. Ya tuh. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Ketika kita mendapat kesusahan, jangan kaget. Pasti ada kemudahan. Nanti bahasa iya nanti ya. Terbit terang teh Pak. Lain. Habis gelap terbitlah iya gelap baik kubah ya Allah, gelap baik. Iya. Ya, gitu. Jadi ada sebuah ingat coba kaidahnya. Wa ma ladatun illa ba'da ta'am. Tidak akan ada kenikmatan kecuali setelah ada kesusahan. Ya.
Tapi itulah manusia kadang-kadang hayang nikmat bae itu yang susah hanya itu ya. Berakit-rakit ke holo ulah bukan sakit kemudian ya payah kena ya berakit-rakit ke holo berada kesepian ya ketepian. Jadi intinya apa namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa sebaliknya? Sebaliknya hasil tidak akan menarik proses ya. Itu tadi tuh ya, al ilmu bila itu kan dia ada al ilmu bila amal kasarnya bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Kita punya ilmu tidak diamalkan, tidak dilakukan, tidak dikerjakan akan ada manfaatnya. Atau gitu baik, tidak akan perubahan. Datang kemana-mana tempat seminar, kadukun mau mana baik itu dilakukan kurang, tidak akan ada apa-apa. Ya, itu sebagaikan pohon tak berbuah. Berarti naon? Mubajir pohon-pohonnya. Gitu. Nah, makanya itulah mengada tuar ya enrin gitu racun ya guys iya kena nah sehingga penyakit itu kan penyakit mengandung ya nah contoh petani nanam padi ada tikus penyakit kan tikus ketika tikus ada penyakit itu gimana ini diracun ya iya kena salah menurut begitu dihadap ke kita kemana racun ya ya dikenanya itulah jadi ketika punya masalah bukan fokus kepada masalahnya ya tapi fokus pada solusi ya paham mau ente paham kalau deh kayak ya ente paham ya ente ya mau paham pasti mau galau so ketika kita paham kita punya masalah ingatkan nikmat Allah yang lebih besar yang berikan kepada kita kamu paham karena tadi dilakukan tanpa ada galau orang benar tidak nyalah iya kena iya mana galau deh sedangkan di keterangan sebutkan kan walai ta'asufirahillah janganlah berputus asa dari rahmat orang yang berputus dari rahmat Allah na'udzubillah ya kan paham kan cuma tidak diamalkan wallahu alam